Haleluya. Hari yang bersejarah bagi umat manusia, di mana hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan, di mana Engkau mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami, kehidupan kami, seluruh akal budi, kekuatan yang ada pada kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami adalah hal yang tidak mungkin kami balas dengan apapun. Itu sebabnya sebelum kami memulai ibadah memperingati hari kematian Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran yang sudah kami kerjakan atau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini pada saat dosa kami diampuni, maka kami diberikan kesempatan untuk menghampiri takhta-Mu. Dan kami percaya hari ini ada hal-hal besar yang terjadi, mujizat terjadi, pengampunan terjadi, pengertian-pengertian rohani tentang Tuhan semakin kuat, semakin besar dalam hidup kami. Kami boleh menjadi jemaat yang cinta, yang mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi hari ini, memberkati mereka, memakai mereka. Roh Kudus, Engkau datang dan Engkau menguasai hidup mereka, seluruh talenta mereka, suara mereka, apapun saja yang mereka kerjakan pagi hari ini dalam melayani Tuhan, semakin diberkati Tuhan memakai mereka. Kami berdoa, kami tolak dan kami patahkan semua bentuk intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami tolak Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus ada bersama-sama kami, memimpin kami dalam ibadah ini. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin dan hantar mereka boleh masuk dalam tempat ibadah. Kami boleh bersuka cita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Izinkan kami pagi hari ini untuk berdoa buat gereja-gereja se-Indonesia yang sedang melakukan ibadah baik pagi, siang, dan sore. Biarlah suasana sorga juga menguasai mereka. Ada banyak hal yang terjadi, jiwa-jiwa baru boleh datang pada Tuhan. Bangsa dan pemerintah kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Indonesia, selamatkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Seluruh pulau memuji Tuhan, seluruh rakyat Indonesia mengakui, berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke dalam kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para staf menteri. Kami berdoa buat tentara, polisi. Kami berdoa buat jaksa, hakim, DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Semua diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami akan memulai ibadah memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana Engkau ajarkan tentang berdoa, maka kami akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada sampai hari ini untuk memperingati hari besar kita, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena itu mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan.
dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layak Engkau Tuhan kami sembah. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan hati. Layak disembah, layak dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan dengan segenap jiwa dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang telah menebus setiap kita. Oleh sebab itu mari kita bawa setiap pujian syukur kita mau bawa kepada Dia. Haleluya, sebab kita telah ditebus oleh darah anak domba. Mari kita katakan sama-sama, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
menyanyikan Tuhan Yesus baik sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, sampai kita angkat jempol kita. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sebab tiada berkesudahan kasih-Nya, kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu menolongku bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita angkat jempol kita, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, semua amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik dari sekarang, besok sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan, persembahan pujian yang luar biasa dari Bapak Ibu. Pujian mengatakan, meskipun kita tidak melihat tangan Tuhan terpaku, tapi kita percaya bahwa Dia menebus kita, Dia adalah juru selamat bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena kebaikan kita, kita diselamatkan. Bukan karena kehebatan kita, kita diselamatkan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa, yang boleh menyelamatkan setiap kehidupan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan
Mari kita tundukkan kepala. Tidak ada alasan untuk kita mendapatkan kasih Tuhan. Dia korbankan segalanya. Dia jalani via dolorosa karena kasihnya. Dia mengangkat saudara dan saya menjadi anak ahli waris dengan dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Sebab itu ketika kita datang pagi ini, biarlah tidak ada satupun alasan untuk kita sombong, tetapi kita katakan, Bapa, terima kasih. Segala yang terbaik Engkau beri. Tetesan darah di Golgota dalam mengingatkan kita, Allah itu kasih. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Rajaku. Dengan kesadaran penuh kita katakan, Bapa, bukan dengan barang yang murah, bukan emas perak, tetapi dengan darah yang tercurah di Golgota, Engkau menebusku. Bapa, izinkan ku bersyukur kepadamu. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan katakan, Bapa, aku terkagum Engkau, Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, Bapa, Kau Rajaku. Engkau bukan hanya bertata di surga, tetapi Engkau membongkokkan diri, mengangkat kami menjadi anak-Mu dengan harga yang lunas. Oleh sebab itu kami katakan pagi ini, hidup kami milik-Mu. Mampukan kami mengerti hati-Mu, supaya firman yang sebentar akan kami dengar akan membawa kami untuk kami mengalami cinta mula-mula, untuk kami memperbaharui pikiran kami bahwa hidup di dalam Kristus harus memikul salib. Mari Bapa, biarlah pemberitaan firman-Nya akan kami dengar pagi ini benar-benar mendapatkan urapan yang datang dari-Mu, sehingga tidak ada satupun hati yang tidak dilawat oleh Tuhan. Setiap kuasa kegelapan iblis yang mencoba mencuri benih firman itu jatuh dalam setiap hati kami, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya, kami yang telah diberikan kuasa, kami akan siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap. Haleluya. Kita semua katakan, amin. Thank you for the crown.
Puji Tuhan. Setiap tahun yang khotbah Jumat Agung hampir saya. Dan selalu saya putarkan video ini bukan bermaksud apa-apa, saudara, tapi biarlah sebagai anak Tuhan kita mengingat kembali, kita di-refresh bagaimana Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang cuma pintar ngomong, tetapi Bapa kita adalah Bapa yang sesungguhnya yang mengorbankan semuanya untuk saudara dan saya. Biarlah kesempatan Jumat Agung yang kita rayakan pagi ini, kita akan di-refresh kembali cara berpikir kita, cara hidup kita di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari film tadi, dari firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menjalani namanya Via Dolorosa. Tema firman Tuhan hari ini adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa itu artinya jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa adalah sebuah jalan di kota Yerusalem. Jalan ini diyakini adalah jalan yang dilalui Tuhan Yesus sambil memikul salib di Kalvari. Jalan itu berkelok-kelok dari Benteng Antonia ke arah barat menuju Gereja Makam Kudus. Jaraknya tuh hanya 600 meter. Ini dikatakan tadi dari Benteng Antonio sampai di Makam Kudus, di mana di sini Tuhan Yesus dibaringkan. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, ada begitu banyak pendapat tentang beberapa titik di jalan Via Dolorosa itu. Tetapi akhirnya gereja-gereja mengakui ada 14 titik, 1 sampai 14. Sedangkan gereja Protestan hanya mengakui 9 titik. Yang lainnya disejajarkan dengan sejarah. 9 titik yang diakui oleh gereja Protestan, termasuk kita semuanya, semua ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tuhan Yesus memanggul salibnya. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Tuhan Yesus. Veronica mengusap, ini tidak ada. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Yerusalem. Pakaian Tuhan Yesus diambil. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Dan Tuhan Yesus dikuburkan. Itu merupakan titik-titik yang ada di tempat ini. Sekalipun itu hanya 600 meter, tetapi penuh dengan penderitaan. Kita berkata, oh kan cuma 600 meter. Tadi malam saya tanya sama Pak, dari rumah kemana kita 600 meter? Terus beliau katakan dari sini ke tempatnya Bapak Rokim. Mungkin jalan itu tidak terlalu panjang. Dari sini tempatnya Pak Nardi. Tetapi saya tanya saudara, seandainya setiap langkah kita dipenuhi dengan penderitaan, jarak yang pendek akan terasa panjang. Tetapi apabila hidup kita senang, saudara, waktu yang lama juga tidak akan terasa. Saya katakan pada saudara, dalam setiap titik-titik yang ada, di mana Tuhan Yesus ada di sana sebagai caranya untuk menebus saudara dan saya, di mana dia jatuh, di mana dia bangun lagi, harus dipaku di kayu salib, harus disiksa, dan pada akhirnya dia dikuburkan di sana. Tuhan mau saudara dan saya pada hari Jumat Agung ini mengerti benar bahwa Tuhan Yesus memiliki hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Dalam Jumat Agung ini kita akan belajar pelajaran apa yang kita peroleh dari perjalanan Tuhan Yesus di Via Dolorosa. Makna Via Dolorosa dalam kehidupan iman Kristen sekarang ini. Berarti kita tidak boleh kehilangan namanya momen-momen Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Justru dalam Jumat Agung itu sebenarnya peristiwa tertinggi. Karena jika Tuhan Yesus tidak wafat, jika Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya, saya katakan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita belajar apa
tujuan Tuhan, apa makna supaya kekristenan kita di hari-hari ini, di zaman ini masih akan terus berpatok pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, apa makna Via Dolorosa bagi kekristenan kita, bagi iman kita saat ini, yaitu untuk sebuah kemuliaan dibutuhkan pengorbanan yang besar. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Sekarang tuh zamannya zaman instan. Semua mie instan. Saudara mau pesan apapun dengan benda di genggaman saudara bisa langsung di tangan. Mau beli mobil, mau beli tiket, mau ambil uang, mau apapun pokoknya bisa dengan ini. Semuanya instan. Kita tidak usah jalan ke sana kemari, kita cukup berbaring di tempat tidur, semua barang pasti nyampe. Tetapi ingin saya katakan pada saudara, dan mari kita belajar hari ini bahwa melalui Via Dolorosa 14 titik kita akan belajar bersama-sama. Tuhan ingin menegaskan kembali bagi setiap anak-anaknya bahwa untuk kemuliaan supaya saudara dan saya tadi di syair firman Tuhan, di syair pujian katakan, aku diangkat menjadi anakmu bukan dengan barang wana, yaitu melalui proses. Saya tanya pada saudara, jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang nonton YouTube, bisa enggak Tuhan Yesus pada waktu itu menyelamatkan manusia hanya dengan berfirman? Bisa? Bisa. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Biarlah air berkumpul dengan air namanya lautan. Biarlah tanah kering berkumpul namanya daratan. Sampai pada akhirnya dia ciptakan binatang-binatang darat. Dan pada hari terakhir dia dengan karyanya membentuk manusia. Betapa dahsyat Allah itu. Tetapi ingin saya katakan pada saudara bahwa Tuhan tidak memakai hanya firman. Adam Hawa kamu jatuh dalam dosa, selamat. Bisa. Tapi ingin saya katakan pada saudara saat pagi hari ini melalui Via Dolorosa bahwa Tuhan tidak mengambil jalan pintas. Filipi 2 ayat 8 katakan di sana, dia setia sampai mati di kayu salib. Tahap demi tahap penderitaannya dia jalani dengan setia. Roma 6 ayat 23 katakan apa? Upah dosa adalah maut. Pada waktu itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan namanya daun pohon ara. Tuhan melihat daun itu sebentar kering, layu, gugur. Akhirnya Tuhan sendiri berinisiatif dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan bukan untuk mendapatkan kemuliaan tetapi untuk mendapatkan siksa di tempat ini. Jadi saya kasih dalam kasih Tuhan. Melalui peristiwa Jumat Agung ini Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara dan saya harus melalui proses. Bisa saja dari tempat penyiksaan pertama Tuhan Yesus langsung naik ke surga. Bisa. Oleh sebab itu mari sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah kita melalui momen Jumat Agung ini kita ingat, kalau Tuhan Yesus saja untuk menyelamatkan saudara dan saya harus mengalami siksaan demi siksaan, harus mengalami proses demi proses, langkah demi langkah. Oleh sebab itu mari sebagai anak Tuhan, Kristen itu adalah murid Kristus. Tuhan katakan siapa yang tidak memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikut aku setiap hari, Tuhan katakan dia tidak layak bagiku. Jadi mari kita perlengkapi pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini khususnya. Bapak saudari nonton di YouTube, biarlah kita mengerti bahwa mengikut Tuhan itu bukan enak. Kamu mengikut Tuhan harus memikul salib setiap hari.
Kita harus berdamai dengan namanya penderitaan karena iman. Mungkin karena saudara mau melakukan firman Tuhan, saudara harus menyalibkan kedagingan kita. Mari kita katakan, Tuhan terima kasih, aku layak untuk salibmu. Ketika kita melepaskan pengampunan, apa daging kita tidak terobek? Kita punya stand untuk kita membalas. Orang yang paling menyebalkan, orang yang paling menyakitkan, layak bagi kita untuk pukul. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau kita berkata seperti ini, kalau Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa, dijadikannya berdosa karena aku, kenapa aku enggak? Saya jujur katakan pada saudara, kekristenan kita hari-hari ini sangat-sangat nyaman. Jarang sekali orang Kristen itu sekarang ditantang, disiksa dan lain sebagainya. Saya katakan pada saudara, hati-hati. Jadi mari kita memiliki satu pola pikir yang baru. Bahwasanya penderitaan karena iman yang kita lakukan, yang kita terima karena kita mau melakukan firman Tuhan, anggaplah itu sebagai bagian dari hidup. Kalau Tuhan katakan kasihi, sekalipun daging kita rasanya robek, kita harus tetap mengasihi. Kalau Tuhan katakan ampuni, maka kita harus mengampuni. Hari Rabu ketika Kak Kila memimpin pujian, saya nangis di situ. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini tamunya banyak. Aku enggak punya benih untuk ditabur. Tamu di rumah saya harus nabur, saya enggak mau hanya mengandalkan jemaat. Ketika Kak Kila ngangkat pujian, dengan jelas suara itu berkata, menabur dengan mencucurkan air mata, kamu akan menuai dengan bersorak-sorak. Akhirnya pagi saya tanya, Tuhan, pokoknya aku minta benih. Apapun itu, dari mana itu, aku harus menabur benih. Apa daging ini enggak robek? Seharusnya itu untuk diri sendiri, ingatlah janda Sarwat. Harusnya untuk aku dan anakku. Tetapi karena Tuhan katakan kita harus menyerahkan hak kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, maka kita serahkan. Ketika saya ngambil keputusan tadi malam, ada seorang anak Tuhan, Ma, ada titipan berkat. Saya katakan, Bapak terima kasih. Asalkan kita berkata, Tuhan aku mau. Jadi mari saudara, karena mungkin penderitaan kita, karena kita mau mengikuti Tuhan, karena kita mau melakukan firman Tuhan, rasanya kemanusiaan kita tuh orang seperti itu enggak berhak. Tetapi kita katakan karena aku sayang sama Tuhan, karena aku mau melakukan firman Tuhan, aku melakukannya. Penderitaan yang saudara dan saya alami, saya katakan bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Roma 8 ayat 16 sampai 18. Tidak sebanding. Bahkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami tadi. Oleh sebab itu mari sebagai anak-anak Tuhan, kita menganggap, kita memiliki pemikiran bahwa menjadikan penderitaan karena Kristus sebagai hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan menjadi bagian dari hidup. Dan saya katakan pada saudara, orang yang mau beribadah harus menderita. Pagi hari saudara harus bangun, rebus air buat anak-anak, siapkan sarapan. Biasanya jam segini saudara masih mungkin belum beraktivitas, belum mandi, tetapi kalau mau ibadah, saudara harus siap-siap sedini mungkin. Apakah itu daging kita tidak menderita? Saya saksi beberapa waktu yang lalu saya melayani sebuah kelompok sel. Saya hari itu gemes. Saya tanya, kenapa enggak ibadah? Macul. Kenapa enggak ibadah? Males. Sebagai seorang ibu itu saya nangis. Ya ampun. Untuk Tuhan. Males. Saya kemarin lihat di Google, berapa harga oksigen? 4 meter kubik.
1 meter kubik itu hanya untuk 4 jam kalau 2 regulator. Harganya berapa? Saya ingatkan, loh Bu, kalau Tuhan males memberikan nafas ke jenengan 2 menit, apa yang terjadi? Kenapa enggak ibadah? Ibadah itu ngucap syukur, saudara. Enggak cari berkat. Macul, saya sampai dengan kasar katakan gini, tak dongakne ladamu tak tuku. Saja di hati saya itu, aduh. Saya ingin katakan kepada saudara, untuk hal-hal seperti ini aja kita enggak mau bayar harga, saudara. Kenapa enggak ibadah gerimis? Saya ingin katakan pada saudara, seandainya gerimis, saudara ditutup nafas saudara, yang paling cilik sing enggak. Berapa waktu yang lalu istrinya Mas Kiki saksi, habis dioperasi 4 hari enggak bisa kentut. Rasanya piye? Dibuntet titik. Piye rasanya? Mari memiliki kesadaran saudara. Memang untuk orang yang mau ibadah, itu orang itu menderita. Tetapi bagaimana kita menyalipkan daging kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saudara saya, dan kita akan katakan dan kita akan lakukan. Tuhan, sekalipun dagingku ini harus tersalibkan, aku bersyukur dan aku tetap mengikut Engkau. Oleh sebab itu saya rindu jemaat khususnya yang ada di tempat ini. Mari kita tidak menjadi jemaat yang cengeng. Kelas titik mundur, ditegur firman sedikit mundur. Gesekan dengan antar jemaat mundur. Saya katakan pada saudara, kalau Tuhan Yesus mundur di tengah jalan, saudara dan saya tidak diselamatkan. Oleh sebab itu mari, Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Jadi mari kita hargai setiap penderitaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengadakan pengorbanan yang besar. Jika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, saudara dan saya, dia mengikuti tiap langkah Via Dolorosa yang penuh dengan penderitaan. Pertanyaannya, apakah kita semua yang diberi anugerah keselamatan hanya mau menerima yang enak dan nyaman tanpa mau turut serta memikul salib? Waktu itu pertanyaannya menyerahkan hak untuk kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa sama Tuhan? Pernah. Kecewanya apa? Enggak sugih-sugih. Kalau kekayaan itu bisa membuat orang nyaman, selebriti itu enggak pernah bunuh diri. Jadi mari sudah, kita jemaat Karanganyar, sugih melarat, sing penting Gusti Yesus ojo mekur lagu. Jadi mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, sekali lagi hari Jumat Agung mengingatkan kembali, Tuhan harus menderitanya seperti itu. Aku hanya untuk melangkah melakukan firman Tuhan. Eleh dinyak wangi titik, eleh aku mengampuni itu halah mungkin 1-2 hari dilecehkan, habis itu sudah. Yang penting aku berdamai dengan Tuhan. Aku memberikan hakku untuk diberikan kepada sesamaku. Mungkin saudara tidak semua harta saudara berikan, tetapi kalau Tuhan gerakkan saudara untuk memberi, beri. Karena disitulah Tuhan akan memberkati saudara. Yang kedua, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Via Dolorosa adalah harga dosa sangat mahal. Mari sebagai orang Kristen, saya enggak kaget kalau dalam Matius katakan, suatu hari aku akan berterus terang kepada jemaat Tuhan. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah melayani Engkau. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal Engkau. Karena apa? Sekalipun melayani, sekalipun memberi perpuluhan, sekalipun setia ibadah, tetapi dosa masih dipikul. Saya ingin katakan pada saudara bahwa harga dosa sangatlah mahal. Semenjak ditangkap di Taman Getsemani sampai sepanjang jalan Via Dolorosa menuju Golgota, Tuhan Yesus mendapat siksaan yang sangat hebat. Macam-macam siksaannya luar biasa, saudara.
Jadi Tuhan Yesus dipaksa memikul patibulum. Patibulum ini bagian salib yang horizontal. Jadi enggak langsung berbentuk salib. Jadi kayu itu bobotnya 50 kilo. Diikat sama kayu sama lengannya, sini juga. Dan saudara tahu bukan hanya itu, tali ini mengikat kaki kanan, tali kiri mengikat kaki kiri. Saudara bisa bayangkan dengan keadaan seperti itu dan berjalan seperti ini. Dan kalau yang disalib lebih daripada satu, diikatkan satu dengan yang lain. Dan sejarah mencatat Tuhan Yesus ada di paling belakang. Ketika yang depan itu jalannya agak cepat, otomatis Tuhan Yesus ketarik-tarik. Dan akhirnya dia jatuh. Yang lainnya mungkin tidak terlalu disiksa, tetapi kita lihat sejak pertama malam hari itu, Tuhan Yesus diludahi dan dipukul. Pagi harinya siksaannya luar biasa. Dia dicambuk bukan 39 kali seperti hukum Taurat. Tetapi dikatakan menurut buku manusia kain kafan, penyiksaan ini dilakukan 121 kali di sisi kanan, 121 kali di sisi kiri. Dengan demikian jumlah cambuk atau sesah yang diterima Tuhan 726 kali. Setelah disiksa seperti itu, dia dipaksa jalan. Sepanjang jalan, dia tidak dibiarkan. Tetapi terus siksaan itu. Sampai beberapa kali dia jatuh, akhirnya tentara memanggil Simon dari Kirene untuk memikul salibnya Tuhan. Cambuk yang dipakai ini talinya kulit dengan bola-bola logam. Biasanya juga dari tulang belulang. Saudara tadi lihat ketika cambuk itu dipukulkan, ditarik, itu bagian-bagian daging itu robek. 726 kali. Dan saya katakan bahwa algojonya sangat pintar. Jadi tidak mengenai jantung. Kalau mengenai jantung Tuhan Yesus langsung wafat saat itu. Tapi tidak. Karena apa? Untuk menyiksanya. Di Golgota dia dipaku dengan paku ukuran 13 sampai 18 cm dengan kepala 1 cm. Paku yang mengenai sini itu menembus. Tidak cukup di situ, dia pakai mahkota duri. Durinya itu tajamnya 5 sampai 10 cm. Dari pohon yang namanya Pylurus spina Christi. Cocok untuk nama seorang anak perempuan. Pohon itu sudah ratusan tahun sehingga duri-durinya itu tajam dan panjang. Makanya tadi prajurit ketika mengenakan di kepala Tuhan Yesus, dia tidak pakai tangan kosong. Tetapi dia pakai kayu atau tombak. Dan itu menembus sampai dalam. Setelah itu di kayu salib, kakinya dipaku. Dengan kondisi untuk menopang seluruh badannya, akhirnya terjadilah pendarahan dalam. Terus mengalami sesak nafas dan akhirnya mengalami gagal jantung. Itu saya baca di ensiklopedia. Siksaan yang luar biasa terjadi. Rasa nyeri, rasa sakit. Tidak cukup sampai di situ. Kalau yang lainnya kakinya dipatahkan. Kalau yang lain kakinya dipatahkan, Tuhan Yesus tidak. Dia ditusuk di sela-sela iga. Akhirnya darah itu tertumpah keluar. Saya ingin katakan kepada saudara, sampai di sini Tuhan Yesus tidak berteriak. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengundang malaikat untuk membela dia, untuk melindungi dia. Tidak. Sampai pada satu titik dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani.
harga bayar dosa yang sangat mahal adalah keterpisahan dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya dia diusir ke sebelah timur Taman Eden, ditaruh di situ kerup dengan pedang yang menyala-nyala dengan tujuan agar Adam dan Hawa tidak kembali ke Taman Eden. Di Alkitab tidak dicatat, tetapi di Talmud, kitabnya orang Yahudi yang mencatat tentang tokoh sejarah dan perjalanan tokoh sejarah Alkitab, dicatat bahwa Adam dan Hawa tidak kemana-mana. Dia berada tetap di dekat pintu gerbang itu. Sampai akhirnya kitab Kejadian katakan anak-anaknya menguburkan dia di sana. Dan kitab Talmud itu katakan bahwa tempat Adam dan Hawa dikubur tidak jauh dari gerbangnya Eden. Di sini tersirat bahwa Adam itu sebenarnya rindu banget sama Tuhan. Setiap hari dia ngomong-ngomong, bercengkrama, tetapi dosa itu memisahkan. Saudara bisa bayangkan diusir dari Taman Eden, terpisah dari Allah yang selama ini segalanya bagi Adam dan Hawa itu seperti apa. Mari saudara kasih dalam kasih Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarlah dosa itu kita tinggalkan. Seperti Paulus katakan, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh yang terkutuk ini? Gambarannya adalah Paulus menggambarkan dirinya dia menggendong bangkai atau mayat. Siapa yang melepaskan aku? Jadi orang kalau hidup di dalam Tuhan tapi masih hidup dalam dosa, seperti dia menggendong mayat. Mari saudara kita perlengkapi pikiran kita. Kalau Tuhan Yesus menanggung dosa saudara dan saya, oleh sebab itu ketika dia ada di kayu salib, tirai bait suci itu robek dari atas ke bawah. Dengan kata lain, kembali hubungan manusia dengan Allah terjalin. Jangan saudara anggap remeh itu. Tetapi biar kita senantiasa dekat dengan dia. Jangan saudara menjauh. Keterpisahan dengan Tuhan, sekali lagi, merupakan dampak dosa yang sangat-sangat mengerikan. Saya ingin tanya anak-anak, pernah enggak ditinggal sama papa mama? Jaya, ditinggal ibu enak enggak ya? Kenapa? Kangen. Seven, ditinggal emak enak enggak? Lali, karena sudah puluhan tahun. Yang ditinggal bapak sama ibunya ada? Atau bapak ibu yang meninggalkan anak-anaknya ada? Kangen enggak? Saudara kangen enggak sama Tuhan? Kalau kita memberi diri hidup dalam dosa, saya ingin katakan kepada saudara, berarti ada jarak yang memisahkan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Suatu hari saya lihat juga di Google, ada orang tanya dari seberang, kalau Eli Sabatani Yesus berseru sama siapa? Dia berseru kepada dirinya sendiri, karena dia adalah Allah. Dia katakan, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Berseru sama siapa? Ini kok tolong kaum muda, bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, biar nanti kalau ada pertanyaan saudara bisa jawab. Itu berseru kepada dirinya sendiri. Dia sebagai manusia, sebagai Allah yang terpisah karena dosa manusia. Akhirnya dia berseru pada dirinya sendiri. Kalau gitu Tuhannya orang Kristen 3, 2. Saya akan katakan Tuhan mau jadi 1000, mau jadi 5000, mau jadi 1 juta, dia adalah Tuhan, dia bisa. Kenapa enggak? Jadi mari saudara kita memperlengkapi diri, kita ngerti dampak dosa itu mengerikan. Saudara harus terpisah dari Allah. Kalau saudara saat-saat ini sudah ditebus Tuhan dan masih hidup dalam dosa, saya ingin katakan pada saudara dan berani katakan, engkau menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Dan jika nafas Tuhan sudah ambil, saudara belum juga bertobat, saya katakan saudara, keterpisahan kita dengan Tuhan bukan hanya di sini, tetapi selama-lamanya sampai kehidupan kekal. Jadi mari saudara, Via Dolorosa, pengorbanan Tuhan yang sedemikian dahsyatnya ini
mengingatkan kembali bahwa betapa mahalnya harga dosa. Masih mau hidup dalam dosa? Masih? Saya kembalikan kepada saudara. Yang ketiga, yang terakhir hari ini. Apa yang kita pelajari dari perjalanan Tuhan di Via Dolorosa adalah mengingatkan kembali betapa Allah mengasihi dan memandangmu berharga. Ketika dia di kayu salib terhadap orang-orang yang menyalibkan dia, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara dan saya, ketika kita pertama kali kenal Tuhan atau pertama kali mengalami kelahiran baru, kata yang sama bahwa Yesus mengasihimu, saya katakan pada saudara, firman Tuhan katakan kepada saudara, karena sifatnya yang tidak berubah sampai hari ini, Tuhan mengikuti saudara dengan sambil berkata, "Aku mengasihi engkau." Ketika kita taat, Tuhan sayang. Ketika saudara dan saya tidak taat, dia tetap sayang karena dia tidak bisa mengingkari sifatnya sendiri. Ketika kita setia, dia cinta, saudara. Bahkan dikatakan, "Aku merindukan engkau." Seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya, aku ingin memeluk engkau. Ketika tabir bait suci itu terbelah, di situ menggambarkan bahwa Allah yang superior itu, dia menundukkan dirinya, mengangkat saudara dan saya. Karena saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian 1 sampai 12. Saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua. Siap? Oke. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah dinyatakan? Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.
Siapa yang seringkali memberontak? Aku. Siapa yang seringkali mengabaikan Tuhan? Aku. Yesaya dengan jelas katakan, apa yang dia lakukan? Dia lakukan karena mewakili engkau, menggantikan engkau. Dalam keadaan apapun juga kasih Allah itu tidak berubah. Dia tetap kasih, dia tetap cinta. Bahkan ketika saudara berkata, aku ingin lari dari Tuhan. Saya katakan seperti Mazmur 139, saudara tidak akan bisa lari dari Tuhan. Saudara akan terus diikutinya dengan berkata, nah aku tetap sayang. Bahkan ketika saudara sehari berdosa 10 kali, saudara mengakui itu dan minta ampun, Tuhan mengampuni saudara sejumlah itu. Jadi sadari saudara. Suatu hari ketika kita bertemu dia, kita akan lihat lubang paku di tangannya. Dan dia katakan, bukti bahwa aku sayang sama engkau. Ketika saudara mungkin sakit belum sembuh, pergumulan saudara belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak sayang. Tetapi Tuhan mau untuk mendidik kita supaya kita dekat dengan dia. Kita tidak hanya memanfaatkan Tuhan. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, mau begitu. Tidak. Tetapi Tuhan mau ketika kita diizinkan mendapatkan penderitaan, Tuhan mau saudara gandol sama dia, bergantung sama dia. Bahkan Tuhan ketika memberkati saudara, Tuhan tidak mau untuk melepaskan saudara sehingga sibuk dengan berkat-berkat, enggak. Sampai batas akhir dia pasti akan membawa saudara pulang dengan cara apapun. Karena apa? Karena Yesus cinta. Di Kalvari berseru kepada orang-orang yang menyiksanya, ya Bapa, ampunilah. Kenapa? Karena dalam diri saudara dan saya ada roh Tuhan yang ditempatkan ketika dia pertama kali menciptakan Adam, dihembuskannya rohnya menjadi bagian hidup saudara. Dikatakan Yakobus 4 ayat 5, roh itu diinginkan dengan cemburu supaya roh itu tidak akan terbawa kepada kebinasaan, tetapi roh itu kembali bersatu dengan Tuhan. Mari hari ini ada hal-hal yang Tuhan nyatakan melalui Via Dolorosa. Untuk sebuah kemuliaan dibutuhkan pengorbanan yang besar. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Tetapi mari kita menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Karena Yesus memikul salib, dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang 1 Petrus 4 ayat 1, kita harus memperlengkapi diri. Kalau Yesus disiksa secara jasmani, maka aku pun harus memperlengkapi pikiran yang sama. Penderitaan yang kualami belum ada apa-apanya. Karena suatu hari kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Harga dosa sangatlah mahal. Bertobatlah. Sekolah minggu Pak, gak boleh jalan-jalan dek. 3, mengingatkan betapa Allah mengasihi dan memandang engkau berharga. Jadi mari saudara kasih dalam kasih Tuhan, di momen Jumat Agung ini kembali, ketika nanti tubuh dan darah Yesus berupa perjamuan suci kita terima, terimalah dengan penuh pertobatan. Seorang yang murtad itu bukan berarti ganti KTP, ganti agama, bukan. Tetapi dia mengingkari Tuhan dalam hidupnya. Saya kata kepada saudara, menyalibkan Yesus kesekian kali. Apakah Tuhan Yesus belum cukup berkorban bagi saudara? Ketika saudara belum diberkati, apakah saudara berkata Tuhan tidak sayang? Saya katakan bahwa Tuhan sangat sayang sama saudara. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa, jauh dari apa yang kita pikirkan. Sebab itu mari kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan sambut perjamuan dengan penuh kesadaran. Via Dolorosa harus juga aku jalani. Bukan karena perbuatanku, tetapi semua karenamu. Singer bisa membantu kan?
Biar kita mengagumi Tuhan karena karya salibnya. 2000 tahun yang lalu, menjelang hari Sabat, berarti hari Jumat, Jumat yang sama, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Bila momen Jumat Agung hari ini mengembalikan kita bahwa Tuhan, terima kasih buat penderitaan yang Kau beri, yang Kau izinkan, karena akan menguatkan imanku, membuatku bergantung padamu. Dan biar aku menyadari bahwa harga dosa itu sangat mahal. Dan biar pagi ini kami akan mengingat kembali bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sayang. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Rajaku. Dengan kesadaran penuh kita katakan, atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Bukan dengan kekuatan atau kehebatanku, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebat, tapi karena salibmu saja, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Bukan karena perbuatanku Tuhan, bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Jemaat katakan, bebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat
kita tundukkan kepala, kita angkat hati. Siapa di tempat ini yang berhak mendapatkan anugerah dan cintanya? Tidak ada. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Tetapi melalui Via Dolorosa, dia ingin katakan kepada saudara, kamu harus memperlengkapi diri dengan penderitaan adalah bagian hidup kita. Harga dosa begitu mahal, yaitu keterpisahan dengan Bapa. Ketika kita berdosa, ya saya katakan itu yang menjadi jurang pemisah antara engkau dengan Allah. Sampai dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Melalui Via Dolorosa dia ingin ingatkan kembali, aku sangat mengasihi. Kembalilah kepada cintaku. Seperti Adam dan Hawa yang rindu ada di dekat Tuhan. Bila itu terjadi juga atas kita. Kita berdiri, kita katakan, Bapa, betapa aku kagum Engkau. Karena bukan karena perbuatanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatan dan kehebatanku, tetapi semua karenamu. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku tetap padamu, oh Rajaku, menebusku dengan darah tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, menajarku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan sungguh segalanya Kau beri. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Terima kasih Engkau
Jangan kehilangan momen. Via Dolorosa. Yesus ada di depanmu. Dia mengingatkan kembali, aku mengasihi engkau. Tinggalkan dosamu, ikutlah aku. Tinggalkan dosamu, karena hanya akan bawa kepada kebinasan. Via Dolorosa mengingatkan kembali kami bahwa di situ harga dosa kami dibayar oleh Yesus. Via Dolorosa mengingatkan kembali kepada kami bahwa harga dari dosa itu sangat mahal. Via Dolorosa mengingatkan kembali kepada kami bahwa di situ Tuhan sangat mengasihi dan ternyata kami berharga di matanya Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih. Mengingatkan kembali kepada kami momen di mana kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kami boleh sadar dan kami boleh menata kembali diri kami. Kami boleh kembali bangkit. Kalau Tuhan sudah berkorban sampai sekian, bukan hanya perasaan, bukan hanya terluka, tetapi Engkau mati di atas kayu salib. Maka kami mau ngambil satu keputusan untuk kami tetap ada di dalam jalan Via Dolorosa itu. Kami berdoa memberkati seluruh anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Memberkati mereka, memberikan kekuatan, semangat kepada mereka. Sehingga pada saat mereka melangkahkan kaki mereka keluar dari ruangan gereja ini, ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Sehingga mereka kembali untuk mengasihi Tuhan. Diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, terus memakai dia dengan cara Tuhan sendiri dengan luar biasa. Semakin dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di depan kami ada roti dan anggur, di mana kami akan memperingati betapa Engkau cinta dan mengasihi kami. Berbicara tentang tubuh dan darah-Mu, sebelum kami ambil, kami makan dan kami minum. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami boleh dikenankan oleh Bapa untuk kami dapat bersama-sama bersatu dengan tubuh dan bersatu dengan darah-Mu. Terima kasih, kami akan sambut perjamuan kudus pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Seluruh rangkaian acara ibadah memperingati kematian Tuhan sudah kami lakukan. Kami percaya ada berkat-berkat khusus yang kami terima. Ada pengampunan, ada kekuatan baru, ada hal-hal yang membuat kami jadi bangun kembali, semangat kembali. Karena kami melihat pengorbanan-Mu begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan seluruh anak-Mu yang hadir pada saat pagi ini mereka pulang dengan membawa pulang berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Bukan sekadar jasmani, tetapi berkat rohani mereka sudah terima daripada Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang ibadah hari ini, diberkati oleh Tuhan. Juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu bagi mereka semua. Terpuji nama-Mu. Kami mau berdoa secara khusus buat besok ada seminar di tempat ini. Kami berdoa Tuhan tolong tamu Blessing Ministry yang akan berjalan dari Malang ke tempat ini, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Biarlah besok mereka boleh menjadi berkat anak-anak muda di bidang musik, di bidang IT dan seterusnya, narkoba. Bagaimana mereka harus berpacaran secara orang benar, yang harus mencintai Tuhan.
Kami berdoa dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan di seminar ini. Mereka kembali hidup kembali, bangun kembali, menjaga kekudusan hidup mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami ada di dalam penyertaan dan keberkatan Tuhan. Terpuji namamu, kami akan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.